Bagi umat muslim, puasa bukan sebagai bentuk kewajiban beribadah saja, namun juga cara untuk menyucikan diri dari segala dosa serta upaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa, puasa dikategorikan sebagai cara tubuh mendetoks dirinya dari segala zat atau racun yang telah mengendap dalam tubuh. Untuk itu, masyarakat banyak yang menjadikan momen ini sebagai upaya untuk berdiet agar kesehatan organ tubuh terjaga dengan baik seperti jantung misalnya. Namun bagaimana bila saat bulan Ramadan kita kerap dimanjakan dengan aneka makanan bersantan dan berlemak seperti kolak, gulai hingga gorengan? Apakah dengan berpuasa selama 30 hari, organ jantung akan mendapat manfaatnya? Bagaimana bila justru saat berpuasa kita kerap kalap dan menyantap aneka makanan berlemak dan tinggi garam? Cari jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Ya, puasa dan kesehatan jantung. Nah, pemirsa biasanya kan kalau misalkan yang punya penyakit jantung suka deg-degan tuh Kak Dokti. Aduh, aku punya penyakit jantung, ini boleh nggak ya puasa gitu. Gitu. Nah, katanya puasa bagus nih untuk jantung, Betul, kesehatan tapi jantung. aku tuh suka jantung kan kalau dikagetin. Lah, Kak Dokti kan yang suka ngagetin Coba orang. tuh kaget aku kan tuh. Itu mah latah Kak Dokti. Kak Dokti suka ngagetin orang, jangan kemana-mana. Oh, iya. Nah, itu kan. Nah. Jangan jawab dulu. Gitu. Jangan jawab dulu, gitu kan ya. Tapi ini Kak Bekti, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa kita. Ada Dr. Amir Aziz Al-Khatiri, spesialis jantung. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Kabar Selamat dok. pagi, Dr. Waduh Rina. senang banget nih dokter nih bisa hadir di sini ya dok ya. Terima kasih. Nah dok, Iya. ini katanya kita langsung masuk ke fakta mitos ya dok ya. Iya. Nah puasa itu katanya justru memberikan manfaat bagi orang yang mengalami penyakit jantung. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, jadi saya kira fakta ya. Fakta. Oke, itu ya, bisa dok. Iya. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan sebenarnya ada faktor resiko penyakit jantung ya, diantaranya misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok ya. Dan kalau kita perhatikan puasa ini justru mengontrol beberapa hal itu, iya, betul, tensi, betul. kolesterol paling tidak misalnya pada orang-orang yang merokok ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk stop merokok ya. Ya, betul. Karena kan memang tidak boleh Boleh. merokok gitu Betul. ya. Akan lebih bagus kalau setelah puasa nanti juga dihentikan Ya, kebiasaan merokok ini. begitu. Jadi kebiasaan merokoknya tuh Baik. untuk mungkin benar-benar di stop ya. Iya. Betul, jadi betul. dari berpuasa Perokok. banyak faktor ya akhirnya jadi tertekan gitu Iya, ya. semuanya betul Nah, sekali. dokter ini juga ada fakta mitos berikutnya dokter yang banyak beredar di masyarakat. Nah, katanya puasa dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Wow, Iya, fakta kok bisa betul. dok itu dok? Iya, jadi memang beberapa studi ya, banyak sekali penelitian yang melihat itu kadar kolesterol baik dan kolesterol buruk pada saat puasa ya. Kalau kolesterol baik nih HDL, Ya. kalau kolesterol buruk nih LDL. Ya. Jadi pada saat puasa itu, pada saat puasa dan sesudah puasa itu dibandingkan. Memang sebagian besar itu memang perbaikan dalam hal kolesterol baiknya meningkat, kolesterol buruknya turun. Tapi ternyata ada penelitian yang bahkan itu tidak berubah atau bahkan meningkat. Tahu nih ini gara-garanya. memang ternyata setelah diteliti lebih jauh itu karena overeating pada saat buka puasa. Ya, jadi pada saat buka puasa itu luar biasa makannya ya, sehingga kemudian puasanya ini justru bukan menguntungkan pasien orang ini, tapi justru merugikan karena memang dia makan itu dengan jumlah yang pada hari di luar puasa tuh nggak sebanyak itu Iya, gitu. betul. Karena memang Jadi, mungkin dendam kan iya, karena puasa terus kayak balas kita dendam, iya, lapar balas mata, dendam, kemudian juga betul. kayaknya tuh, duh, ini seharian kita nggak makan nih, kita Iya, harus makan banyak biar betul mungkin kuat. sekali. Malah jadi akhirnya overeating. Overeating dan sehingga akhirnya malah- kolesterol buruknya jadi meningkat dan kolesterol baiknya malah turun gitu. Ya betul. Jadi berarti fakta itu untuk Anda yang dapat menjaga Iya, makanan dan betul nafsu sekali. makan juga Iya. ya Kak Betul. Bekti ya. Jadi faktanya adalah untuk kita yang menjaga makan ya. Betul. Fakta Iya. mitos selanjutnya. Ya. Kak Bekti apa tuh? Oke, nah ini katanya dok, puasa itu dapat mengendalikan kadar lemak secara keseluruhan hingga dapat menurunkan resiko komplikasi gitu dok. Ya, betul. Jadi Fakta atau mitos Fakta tuh, itu. dok? itu fakta. Oke. Iya, fakta. Jadi ternyata ada studi yang menjelaskan bahwa tensi darah yang ternyata turun pada saat puasa, kolesterol yang ternyata turun pada saat puasa, dan juga berat badan yang turun itu ternyata secara keseluruhan itu mempengaruhi
skor. Ya, skor artinya ada yang disebut sebagai Framingham score. Jadi skor ini ternyata bisa memprediksi dalam 10 tahun apakah seseorang terkena sakit jantung atau tidak. Ternyata skornya turun setelah puasa. Jadi artinya secara keseluruhan, jadi bukan saja dari segi kolesterol, tensi dan yang lain, tapi semuanya itu memang berpengaruh terhadap mengurangi resiko Jadi sakit bagus jantung. banget kita berpuasa loh ya. betul sekali. Oh, jadi kalau misalkan si resiko jantungnya turun, otomatis resiko komplikasinya juga Komplikasi pasti turun juga ya dokter turun, ya. betul. Nah ini kan kadang-kadang ini ada puasa yang bagus banget yang lagi ngetren ya dok ya, namanya Iya. intermittent Iya. fasting itu ya dok ya. Iya. Itu bagus ya dok? Iya, itu sebenarnya sih sama aja karena cuma waktunya aja berbeda kan. Waktunya bisa kita intermittent atur fasting, sendiri iya, ya. diatur Kalau ya kan. Ramadan ini kan kita harus Kalau dari puasa kan memang harus dari sudah sesuai dari dengan subuh aturannya. sampai maghrib Maghrib, kan. iya. Kalau ini kan waktunya bisa mungkin kita atur gitu. diatur, Jadi nanti betul. setelah puasa ini mungkin kita bisa tuh lanjut dengan puasa intermittent itu ya dok? Iya, boleh juga atau puasa sunnah. Betul. Karena Double dapetnya. Rasulullah itu Iya. puasa sunnahnya Puasa mereka Senin, ada Senin Kamis, ya ada kan? yang Atau selang-seling. puasa Nabi Puasa- Daud, puasa Nabi selang-seling. Daud, Saya kira betul. itu aja. Iya, Iya, bener iya, yang bahaya iya. justru yang belas dendamnya itu nanti pas Iya. lebaran tuh biasanya kan. Itu dia tuh. Wah, Duh. makanya gitu ya. Aku sudah Oke, menantikan dokter. itu Ini juga sih. fakta berikutnya. Fakta berikutnya dokter Ya, ya. oke. Nah ini status gizi hampir semua penderita jantung ini mengarah ke yang normal setelah berpuasa. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Wah, Iya. benar-benar Iya, bagus betul. sekali. Iya, jadi, Kebetulan juga bapakku tuh ada jantung dok dulu. Mm-mm. Mungkin itu bisa jadi genetik kan dok ya dok? Iya, jadi yang pertama kalau tadi lebih banyak cerita manfaat puasa untuk mencegah supaya jangan sampai sakit jantung. Iya. Tapi memang untuk orang sakit jantungnya sendiri ternyata puasa juga mengurangi resiko komplikasi tadi Iya. yang ditanyakan. Ada studi-studi memang katakanlah pasien yang memang memiliki sakit jantung koroner, ternyata selama puasa itu keluhannya itu berkurang sebanyak 30%. Iya, kok jadi bisa, keluhan Dok? sakit dadanya dan lain-lain. Hal Apa ini ya itu karena memang pada saat puasa selain mungkin karena ada efek spiritual healing ya kan, tenang, lebih tenang, tapi juga itu pengaruh tensinya agak turun. Biasanya tensinya agak turun. Pasien hipertensi itu rata-rata tensinya itu akan turun. Jadi ada satu hal yang menarik, satu publikasi yang menarik itu yang disebut studi Lawrence. Lawrence ini London Ramadan Study. Itu baru. Jadi artinya di Inggris sendiri mereka melakukan satu studi pada orang-orang yang puasa dan melihat tensinya, ternyata setelah 1 bulan itu tensinya cenderung turun. Luar Sehingga biasa ya. mungkin kebutuhan untuk obat hipertensinya makin turun atau Iya. dosis obat hipertensinya mungkin bisa turun. Manfaatnya luar biasa ya kak. Iya. Bagus banget ya puasa itu ya. Alhamdulillah kita yang sekali. berpuasa nih ya. Nah, ini fakta mitos selanjutnya nih dok. Iya. Bagi orang yang memiliki gangguan jantung, Iya. itu tidak boleh minum air terlalu banyak di dalam waktu singkat. Karena kan kalau kita mau puasa gitu kan, mau buka puasa itu kan pasti kalau mau minum kan Haus, pengen betul, gluk langsung secara waktu singkat Iya. kita pengen habisin 1 liter gitu. Benar. Nah itu untuk yang orang berpenyakit jantung itu nggak boleh. Itu fakta atau mitos dok? Jawab dulu dok. Tenang dokternya. Silakan, Bagus dok, bagus Kaget dok. nggak dok? Dok kaget dong dok. Enggak. Enggak, kamu Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, sekarang kita akan membahas seputar bahwa betapa jantung itu sangat bagus sekali pada saat kita berpuasa gitu Betul ya. sekali Kak Bekti. Dan Nah, tadi masih jadi ada puasa itu sangat bagus untuk Kesehatan kesehatan jantung. jantung. Nah, jadi ternyata ini ada fakta mitos yang belum terjawab ya. Yaitu adalah katanya menghindari minum air terlalu banyak dalam waktu singkat begitu bagi orang yang mempunyai gangguan jantung gitu dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta untuk sebagian kelainan jantung. Oke, Ya, baik. Untuk jadi kelainan jantung ya. memang ada kelainan jantung tentu kan banyak ya. Ada yang penyumbatan koroner, ada yang penyakit katup, ada yang gagal jantung karena pompanya rendah ya, itu macam-macam. Jadi memang yang disarankan untuk tidak minum terlalu banyak itu adalah pasien yang gagal jantung, yang memang pompa jantungnya itu rendah ya. Sehingga kalau terlalu banyak jadi sesak gitu. Jadi pasien seperti ini biasanya memang dibatasi memang jantungnya itu rendah ya. Jadi gitu. tapi di sisi lain juga sebenarnya kebutuhan cairan kan memang harus cukup ya. Iya. Jadi selama puasa nih
tidak boleh kurang cairan, dehidrasi. Itu Betul. juga bahaya gitu Iya, ya. betul sekali. Bahaya bukan cuma untuk ginjal tapi juga untuk jantung. Oke, Baik. baik. Jadi kalau misalnya udah beduk, tahan dulu, minum dulu Iya. ya Kak Bekti. Sedikit Satu aja mungkin. apa namanya, satu teguk dulu. Teguk, betul. Nah, secara bertahap ya dokter Iya, ya. betul, bertahap. Betul. Jadi jangan Baik. langsung blok gitu ya. Baik, Iya, baik iya. dokter. Nah ini kan di bulan puasa ini ya dok ya, di bulan Ramadan ini orang itu kan agak kurang tidur karena sahur juga ya dok Iya, ya, menyiapkan makan betul. segala macam. Nah ada fakta mitos berikutnya dokter terkait dengan aturan tidur dokter. Nah katanya penting untuk penderita jantung menjalankan puasa adalah cukup istirahat. Nah Iya. ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Fakta, iya. Baik, Dok. Jadi saya kira bukan penderita jantung saja ya, tapi juga orang normal juga secara umum kan memang harus tidur cukup ya, istirahat yang cukup. Jadi saya kira untuk tidurnya yang terpenting justru kalau malam kan tidak perlu terlalu malam ya untuk tidur. Kalaupun memang kurang antara tidur antar malam dan sahur katakanlah, tentu itu bisa ditambah dengan tidur mungkin di siang hari ya, untuk menambah supaya dalam satu hari itu Yang punya penyakit istirahat. jantung gitu Ya, kan dok apalagi ya. itu ya kan Iya. supaya nggak berat-berat Betul. kerjanya ya dok. Iya, betul, betul. Nah baik mungkin tipsnya nih dok nih supaya kita tuh mendapatkan manfaatnya Manfaat. dari puasa. Mm-mm. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga jantung kita juga lebih sehat juga dok. Ya, ya yang pertama tentu baik penderita jantung maupun masyarakat umum tentu yang harus dijaga itu adalah tidak overeating tadi, Iya. tidak Satu itu. overeating. Jadi Ya, pada itu- saat makan itu jangan dendam ya, ya dok. itu penting sekali untuk tidak makan berlebihan pada saat buka puasa. Artinya kalau mau ingin makan ya tentu sewajarnya pada saat buka puasa. Kalau ingin cemilan atau tambahan mungkin nanti agak malam ya. Ya, Atau betul. mungkin Habis setelah tarawih deh tarawih, tuh, ya, ya. Iya, tarawih. betul. Dan juga mungkin pada saat sahur ya, pada saat sahur juga mungkin tidak makan berlebihan juga ya. Iya, Jadi betul. sehingga Iya. yang terpenting justru makanan-makanan yang dengan karbohidrat katakanlah ataupun protein ya, sehingga bisa cukup untuk energi selama puasa gitu. Jadi saya Kalau kira misal kita buka puasanya yang ringan, habis itu kita sampai terawih baru habis itu makan yang agak berat dikit gitu dok. iya, itu juga nggak masalah, Nggak itu masalah bagus ya, Dok, ya, ya. artinya menunda karena gini. Pada saat buka puasa sebenarnya apalagi minumnya banyak, makannya banyak dan lain-lain itu meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Ya. Itu yang seringkali bermasalah Iya. pada saat orang yang berpuasa itu. Oke. Itu makanya ada satu studi yang menyatakan bahwa orang pada saat bulan puasa itu justru permasalahan jantung itu, apakah itu serangan jantung dan lain-lain, lebih sering itu terjadi pada saat buka puasa dibandingkan pada saat sedang puasa. Baik, Gitu. Dok. Jadi ini Jadi, menarik sekali ya karena betul. memang ternyata itu dihubungkan dengan itu tadi overeating dan juga minum terlalu berlebihan sehingga yang pompa jantungnya agak kurang mungkin jadi sesak Baik. dan sehingga dia Oke. harus ke UGD Ya. gitu. Oh, Jadi gitu. saya kira Baik, Dok. iya. Ya, baik Luar dokter, biasa. terima kasih banyak penjelasannya dokter. Dan untuk pemirsa untuk menjaga kesehatan jantung, jangan lupa puasa juga ada manfaatnya untuk jantung ya. Betul, Dan juga bagus banget. penderita jantung kalau misalkan terkontrol gitu ya, tekanan darah stabil boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya ada keluhan ya jelas harus konsultasi ya, malah Betul. akan jadi lebih baik kesehatannya. Betul sekali. Baik kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat dari Senin sampai Jumat Benar, ya. benar, Betul. Nah, aduh, aku puasa jadi ngantuk nih begini Iya, ya. wajar kalau Baik kalau gitu saya Indra Bekti. Saya Dr. Salih Raisa, Indonesia hidup sehat.